Pendahuluan. Masyarakat dunia yang plural tidak dapat terhindar dari konflik dan peperangan. Isu agama, ideologi, ekonomi, dan isu-isu sosial lainnya seringkali mengambil bagian dan terlibat dalam konflik. Namun di sisi lain, agama memiliki peran penting karena memiliki dasar perdamaian dan rekonsiliasi. Kekristenan sebagai agama memiliki dasar pemikiran dengan pengajaran perdamaian dan rekonsiliasi. Yesus Kristus sebagai tokoh yang sentral dalam kekristenan menginspirasi komunitas Kristen agar menghadirkan perdamaian dalam hidup. Kasih dan damai menjadi inti ajaran dan dasar pijakan kekristenan. Hal ini diajarkan dan diwujudkan oleh Yesus dalam upaya pembangunan perdamaian dalam komunitas, membingkai ulang identitas dan merumuskan kembali hubungan manusia. Narasi perdamaian Yesus secara khusus tercatat dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 26. Konflik dan peperangan tidak saja terjadi secara mendunia, tetapi secara spesifik dalam konteks Indonesia. Berbagai perbedaan menjadi pemicu terjadinya konflik. Narasi pembangunan damai Yesus dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 26 menginspirasi gerakan perdamaian tanpa ada tembok pemisah dan tindakan secara eksklusif terhadap orang lain. Tulisan ini mengupas bagaimana Yesus membangun dan melakukan aksi perdamaian yang kemudian dibawa dalam konteks kontemporer dan konteks keindonesiaan. Materi pertama yang akan dibahas dalam kelompok kami yaitu perjumpaan identitas Yesus dan perempuan Samaria. Pertama, identitas Yesus, ia sebagai seorang laki-laki yang berasal dari Yahudi dan hidup dalam tradisi Yahudi. Dan yang kedua, perempuan Samaria, ia sebagai seorang perempuan, seorang yang berasal dari Samaria. Dari identitas antara Yesus dan perempuan Samaria ini, ternyata muncul kesenjangan sosial. Ada kesenjangan sosial di antara mereka yang dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, identitas, kemudian yang kedua, itu kehidupan secara sosial. Identitas dalam kehidupan manusia itu menjadi suatu hal yang penting, baik secara interior maupun secara eksterior. Richard Jenkins mengatakan bahwa identitas itu terletak secara individu maupun sosial. Secara individu itu terletak dalam tubuh, kemudian secara sosial itu dalam wilayah. Nah, dua hal ini dimiliki oleh perempuan Samaria ini. Secara individu, dia bertindak sebagai seorang perempuan, dan secara sosial, itu dia berasal dari Samaria. Dan ini sangat mempengaruhi kehidupannya. Identitas sebagai seorang perempuan menyebabkan dia tidak disebutkan namanya secara pasti dalam Alkitab. Karena dengan alasan sistem patriarkal yang kemudian membuat dia tidak disebut dalam Alkitab. Kemudian sebagai seorang Samaria, ternyata terjadi ketegangan antara Israel Utara atau Samaria dan Israel Selatan atau Galilea. Nah, Samaria ini tempat perempuan ini berasal, dan Galilea ini tempat Yesus berasal. Ada perpecahan di antara dua wilayah ini, dan perpecahan ini menyebabkan perbedaan wilayah dan juga agama. Itu secara identitas, ia sebagai seorang perempuan. Kemudian bagian kedua itu kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, eksistensi seorang perempuan itu tergantung pada keberadaan laki-laki. Perempuan tidak mendapat tempat dalam struktur sosial. Dalam pandangan Yudaisme, ternyata orang Samaria itu dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Martin Buber mengatakan bahwa hubungan antara Yesus dan perempuan Samaria ini adalah hubungan antara, dalam tanda kutip, hubungan antara aku dan engkau. Hubungan antara aku dan engkau ini menggambarkan
satu hubungan yang secara inklusif atau saling memahami antara Yesus dan perempuan Samaria ini. Meskipun perempuan Samaria ini dengan latar belakangnya sebagai seorang Samaria dan Yesus sebagai seorang Yahudi, tetapi Yesus memahami keberadaan perempuan ini dengan relasi tadi, aku dan engkau. Yesus mengetahui bahwa dalam pandangan Yahudi, orang Samaria itu hilang kemurnian sebagai orang pilihan. Kemudian perempuan Samaria ini secara individu, secara pribadi, dia itu sebagai seorang yang pesina karena tinggal dengan seorang pria tanpa ikatan pernikahan, dan ini dianggap berdosa karena melanggar tradisi Yahudi. Demikian pula Yesus mengetahui hal itu, tetapi kembali lagi bahwa dalam relasi aku dan engkau ini menggambarkan bahwa ada penerimaan atau ada pemahaman dari Yesus kepada perempuan Samaria ini. Dengan pemahaman tersebut, perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria ini merupakan pertemuan antara impunitas dan kenajisan, dilihat dari latar belakang perempuan Samaria ini. Latar belakang perempuan Samaria ini mengakibatkan reaksi para murid ketika mengetahui bahwa Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria dengan latar belakang yang demikian. Dan mereka menganggap bahwa sikap Yesus ini melanggar tradisi Yahudi. Namun dari pandangan Yesus memahami keadaan itu, dan Yesus mengatakan bahwa tidak ada penghalang, tidak ada tembok pemisah antara dirinya dengan perempuan Samaria ini. Itu yang terbukti dalam narasi Yohanes 4 ayat 1-26. Selain perbedaan yang dimiliki, ternyata ada kesamaan yang dimiliki oleh Yesus dan perempuan Samaria ini. Yang pertama, Yesus dan perempuan Samaria ini ada di bawah penindasan global kekuasaan Romawi. Klaus Schwab mengatakan bahwa perdamaian di bawah kekaisaran Romawi bergantung pada pajak, dan orang Yahudi bersama orang Samaria itu punya kewajiban untuk membayar pajak ganda di bawah pemerintahan Herodes. Dengan demikian bahwa Yesus dan perempuan Samaria ini sama-sama ada dalam penderitaan, sama-sama memiliki perasaan yang tertindas. Paul Nitter mengatakan bahwa penderitaan perasaan muncul dari masalah ekonomi yang dimiliki oleh seseorang. Yesus dan perempuan Samaria ini disatukan oleh penderitaan dalam rantai dialog. Ketika ada sama-sama dalam penderitaan, dan ketika bertemu, kebenaran Yesus sebagai orang Yahudi tidak dibawa lagi pada saat pertemuan itu. Yang dibawa adalah perasaan sesama, perasaan sebagai sesama yang menderita, dan itu ada dalam dialog antara Yesus dan perempuan Samaria ini. Mereka ada dalam suatu perdamaian tanpa ada tembok pemisah antara Yesus dan perempuan Samaria ini. Mereka didamaikan dalam suatu hubungan dialogis dan timbal balik. Apa itu rekonsiliasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini adalah suatu cara atau tindakan untuk membenarkan suatu keadaan, dan rekonsiliasi ini juga merupakan suatu cara yang baik untuk mendamaikan kembali yang awalnya ada konflik atau pemberontakan atau dua belah pihak atau lebih. Inti dari perdamaian rekonsiliasi ialah dari apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, dan Yesus juga sebagai penghubung atau jembatan rekonsiliasi antara manusia dan juga Tuhan. Dan itu kita bisa lihat dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dengan bunyi,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini mengatakan tentang teologi Kristen, dan yang mana itu sudah ada wujud spiritual dan biologis Yesus. Pembangunan pendamaian yang Yesus lakukan. Nah, pembangunan pendamaian yang Yesus lakukan ialah ketika Yesus seorang Yahudi bertemu dengan seorang perempuan yang berasal dari Samaria, dan ketika itu Yesus meminta air dari perempuan Samaria tersebut. Pandangan orang Yahudi terhadap orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria ini sebagai orang yang berdosa. Dan orang Yahudi juga menganggap orang Samaria ini telah mencemari diri mereka karena menikah dengan orang non-Yahudi. Menurut Johann Galtung, Yesus membawa damai positif ke dalam damai negatif antara orang Yahudi dan orang Samaria. Nah, di sini yang dimaksud dengan damai negatif ialah tidak adanya kekerasan secara langsung. Sedangkan damai positif tidak hanya menghentikan konflik atau peperangan yang terjadi secara langsung, tetapi bisa mengarahkan untuk bisa berkolaborasi dan bisa damai. Pembangunan perdamaian dalam konteks kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai narasi perdamaian dalam konteks kontemporer. Yang pertama ialah konflik yang terjadi dalam konteks kontemporer, di mana dunia saat ini membutuhkan adanya rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Kita lihat pada masa sekarang ini banyak konflik yang terjadi dalam dunia. Salah satunya adalah perang. Perang yang terjadi pada saat ini memicu adanya pengeluaran bagi persenjataan militer. Jika suatu bangsa bisa hidup berdamai dengan bangsa yang lain, maka pengeluaran persenjataan militer bisa berkurang, dan hal ini bisa dimanfaatkan kepada hal-hal yang lain seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Poin yang kedua ialah usaha membangun perdamaian dalam konteks kontemporer. Nah, di dalam bahan bacaan dikatakan bahwa dalam membangun suatu perdamaian dibutuhkan dialog. Dialog yang dimaksudkan di sini ialah seperti halnya Yesus berdialog dengan perempuan Samaria, mana Yesus tidak melihat batasan-batasan yang ada antara Yesus dan perempuan Samaria. Dalam dialog antara Yesus dan perempuan Samaria, identitas perempuan Samaria menjadi permasalahan dalam sebuah relasi, di mana pada saat itu pandangan Yudaisme orang Samaria dianggap orang berdosa. Tetapi Yesus berusaha untuk melewati batas-batas tersebut untuk berbincang dengan perempuan Samaria. Menghargai dan menghormati identitas orang lain merupakan salah satu narasi yang bisa membangun suatu perdamaian. Jika kita bisa hidup berdampingan, berdamai antara satu dengan yang lain, seperti yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Percakapan sehari-hari dengan tidak melihat identitas orang lain bisa menjadikan titik awal dalam mencapai suatu perdamaian. Konflik yang terjadi hanya membawa kehancuran bagi bangsa. Tapi dari sini kita belajar bagaimana kita menghargai identitas orang lain. Pada bagian ini saya akan menjelaskan perdamaian dalam konteks Indonesia. Nah, Indonesia sering dikatakan sebagai negara pluralis yang terdiri dari berbagai bahasa, suku, budaya, ras, bahkan agama. Nah, sikap toleransi itu perlu ditekankan dari perbedaan-perbedaan ini. Dan perbedaan ini menjadi modal penting dari berdirinya negara Indonesia, menjadi sebuah negara yang kuat, negara yang kokoh dalam perbedaan. Lantas yang terjadi di Indonesia saat ini adalah justru dari perbedaan-perbedaan ini malah menjadi konflik. Ada yang melakukan klaim pembenaran. Nah,
sikap toleransi ini harusnya tidak hanya sekedar fiksi, tetapi juga aksi yang dilakukan oleh kita, para penganut agama yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara, kita menghargai perbedaan itu. Sikap toleransi itu benar-benar ditunjukkan oleh kita. Nah, permasalahannya adalah ketidakseimbangan itulah yang akan menyebabkan kita pada konflik yang berakhir pada perpecahan. Selanjutnya, untuk menanggapi permasalahan-permasalahan tadi, bisa dilakukan dengan berdialog umat beragama atau diskusi. Nah, kita lihat dalam konteks Yesus dan orang Samaria tadi. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka bertemu, mereka berdiskusi untuk sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Nah, itulah yang perlu dilakukan oleh kita sebagai umat beragama yang ada di Indonesia. Dan pemerintah juga bisa memfasilitasi itu. Nah, kita berdiskusi di situ untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang sering terjadi konflik antara umat beragama. Karena kalau kita berbicara agama di Indonesia, itu sangat sensitif, sehingga hal-hal beginilah yang perlu kita lakukan untuk bagaimana bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan ini. Dan sikap keterbukaan kita untuk menerima perbedaan itu perlu ditekankan. Selanjutnya adalah peran pemerintah itu menjadi penting dalam proses perdamaian yang ada di Indonesia. Kehidupan beragama di Indonesia, pemerintah harusnya memakai kacamata yang sama untuk melihat semua agama. Artinya bahwa pemerintah tidak boleh timpang tindih, pemerintah tidak boleh pilih kasih dalam melihat satu agama ke agama yang lain. Pemerintah harus berada posisi yang benar-benar netral untuk melihat semua agama. Karena netralitas sebuah pemerintah itu akan menentukan terjadinya konflik atau perdamaian. Berdasarkan narasi perdamaian dan rekonsiliasi, sikap Yesus bersifat pluralis dan inklusif dalam menanggapi perbedaan. Perjumpaan Yesus dan perempuan Samaria merupakan suatu perjumpaan identitas yang berbeda. Namun, yang menonjol bukanlah pemisah dan konflik, melainkan penyelesaian masalah ketika berada di bawah tekanan kekerasan struktural. Kekasaran Romawi dalam teologi agama-agama ditinjau dari perspektif kitab suci mengisahkan bahwa perjumpaan antara perbedaan identitas tidak lagi membawa kebenaran masing-masing sebagai tembok pemisah, melainkan suatu perayaan perbedaan dalam aksi perdamaian dan hubungan yang harmonis. Perdamaian memanglah jadi hal yang sempurna yang hendak dicapai dalam peradaban sejarah dan kebudayaan, apalagi menjadi semacam postulat dalam pembangunan manusia yang berkeadaban dan lintasan sejarah sampai pada masa kini. Lalu dalam narasi perdamaian dalam konteks Indonesia, dengan bertitik tolak pada kisah Yesus dan perempuan Samaria, merupakan suatu hal yang menarik yang dilihat dalam kacamata Indonesia. Alibi utama yang berkaitan dalam perihal ini bahwasannya ajaran-ajaran Yesus masa kini paling utama adalah penganut agama yang ada di Indonesia. Dapat membantu kita menguasai ulang mengenai hakikat agama, supaya dengan demikian dapat menstimulus penganut agama untuk memperkenalkan perdamaian dalam tatanan-tatanan yang berbeda, dengan menghadirkan cara-cara penyelesaian perkara atau konflik serta kekerasan yang bernuansa agama. Dalam narasi rekonsiliasi dan perdamaian yang bertitik tolak dari kisah perempuan Samaria dan Yesus merupakan bentuk nyata kehidupan umat beragama kita pada masa kini. Latar belakang perempuan Samaria menunjukkan bahwa perempuan itu sangatlah menyadari perbedaan identitasnya dengan Yesus. Keduanya pun berasal dari latar belakang yang berbeda. Yesus sendiri berasal dari orang Yahudi dan perempuan tersebut berasal dari orang Samaria. Dan seringkali orang-orang Samaria dianggap sebagai orang yang berdosa.
Perbedaan latar belakang keduanya menjadi satu hal yang sangat penting, sehingga menimbulkan tembok pemisah yang terjadi antara orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Oleh karena itu, tindakan Yesus sebenarnya adalah untuk mematahkan stigma yang terjadi antara orang Samaria dan orang Yahudi. Terlepas dari keterbatasan perempuan Samaria, Yesus tetap menganggapnya sebagai seseorang yang utuh, yang layaknya diperlakukan sebagai seorang manusia pada umumnya. Sikap keterbukaan Yesus sendiri inilah yang menjadi salah satu poin penting dalam melihat dan menerima berbagai macam perbedaan yang ada. Dan menjadi salah satu hal penting bagi kita penganut agama yang ada di Indonesia untuk saling bersikap terbuka dalam menerima setiap perbedaan yang ada di Indonesia sebagai salah satu umat yang beragama. Sehingga rekonsiliasi dan perdamaian tidak hanya menjadi satu narasi, tapi menjadi satu aksi yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selangkah lebih maju dengan mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan kebinekaan Indonesia, cita-cita persaudaraan menjadi suatu perekat yang mengikat amanah bangsa Indonesia melalui Pancasila.